dalam rangka peluncuran kegiatan atau program KADO, yaitu konsultasi dokter online yang kita bekerja sama dengan Good Doctor. Hari ini saya ditemani oleh Bapak Danu Wicaksana. Selamat pagi, Mas Danu, yang hadir di sini, dan secara virtual saya ingin menyapa Dr. Rizkiana Sukandi Putra yang juga hadir melalui Zoom, dan Bapak Andi Noya. Tadi Bapak Rizkiana adalah Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dari Kementerian Kesehatan, dan Bapak Andi Noya selaku pendiri dari Benih Baik. Selamat pagi, Bang Andi. Bertemu lagi kita di sini. Bang Andi itu adalah salah satu pendukung di belakang layar dari YKAKI. Terima kasih untuk dukungannya selalu. Juga hadir di sini adalah Dr. Haridini Intarmadi, yaitu adalah mitra dokter dari YKAKI yang membantu di dalam program KADO ini, dan juga hadir Ibu Palupinoya yang juga secara virtual hadir, dan Dr. Adiatma Gunawan dari Head of Medical Doctor. Selamat pagi, Dr. Adiatma Gunawan, dan Mas Bekti tentunya di sini. Tadi kita sudah menyaksikan video dari Wiawan ya. Mungkin rekan-rekan media juga perlu saya sampaikan bahwa lagu Wiawan itu diciptakan oleh pencipta lagu Frozen. Lagu Wiawan itu adalah juga lagu yang secara universal di-launching oleh CCI, Childhood Cancer International, di mana YKAKI merupakan salah satu anggotanya, organisasi anggota ya. Nah, kebetulan saya pribadi juga pengurus dari CCI ya, Childhood Cancer International ini. Jadi yang mempunyai tujuan bahwa kita harus sharing, we care and we share. Bahwa segala sesuatu itu kita kalau share, kita bisa saling berbagi dan saling peduli. Mudah-mudahan bisa mengatasi penderita kanker pada anak, dan khususnya yang di Indonesia. Pertama-tama tentunya terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Good Doctor karena sudah membantu kita dengan program KADO ini untuk YKAKI, yaitu program penggalangan dana dan juga program untuk membantu konsultasi pasien-pasien dari, terutama juga untuk pasien-pasien dan orang tua penderita kanker di seluruh Indonesia. YKAKI itu sekarang memiliki cabang 8 kota selain Jakarta, yaitu di Semarang, Surabaya, Makassar, Pekanbaru. Nah, harapan kita juga mereka bisa terbantu, terutama dalam suasana pandemi seperti ini. Kita mengupayakan supaya mereka memperoleh akses untuk bisa komunikasi melalui telekonsultasi kerjasama dengan KADO ini. Jadi terima kasih sekali bahwa kepedulian ini diberikan oleh pihak Good Doctor ya, Pak Danu ya. Jadi ini memang sesuatu yang baru yang membutuhkan banyaknya sosialisasi mengenai program ini sendiri, dokter ya. Sebab memang tidak ya, jadi akan secara penuh di dalam memang sesuatu yang baru yang membutuhkan sama banyaknya sosialisasi mengenai program ini paling tidak, sebab memang tidak penderita kanker ini bisa penuh memang sesuatu yang mengambil risiko baru yang membutuhkan kelayanan kesehatan sama banyaknya kesehatan, paling nggak khawatir supaya jangan ada rasa kekhawatiran dari orang tua sosialisasi misalnya program yang tidak mempunyai akses konsultasi. Nah, itu yang pertama-tama kita ke depannya kan bisa lebih baik di dalam program kami, bisa berkembang lagi ya pada untuk yang terbaik untuk kita semua, karena pada anak-anak inilah yang kita harapkan bisa mencapai kesembuhan. Jadi mungkin kepada juga memang membantu kami ini bisa membangun telekonsultasi ini, mungkin bisa memfasilitasinya dengan lebih baik dengan segala aturan-aturan. Memang bekerja sama yang
tepat dan baik di dalam pelaksanaan telekonsultasi ini. Seperti mungkin banyak yang belum tahu ya bahwa YKK ini sudah berdiri sejak tahun 2006 dan kami saat ini total telah menampung pasien dengan keluarganya itu kurang lebih 6.000 yang tergabung dari berbagai kota, di mana sayangnya kurang lebih 20%, 25% itu tidak berhasil disembuhkan. Itu karena juga keterlambatan datangnya. Jadi ini juga termasuk kepedulian kami untuk mempromosikan mengenai pengenalan gejala-gejala kanker pada anak. Jadi di sinilah tugas-tugas kami. Nah, bulan ini atau pelaksanaan kegiatan ini juga menutup kegiatan bulan peduli kanker pada anak yang jatuh bulan September, di mana kita selalu mengajak masyarakat untuk ikut peduli, saling membantu. Jadi dalam hal ini kami dibantu oleh Benih Baik. Ya, ini Pak Andi Noya yang juga selalu mendukung kita dari belakang. Nah sekarang dengan Benih Baik ini, dan ini bukan pertama kalinya Benih Baik, jadi sudah kerjasamanya juga cukup dijalin, dan kali ini membantu dengan program masker yang sangat dibutuhkan untuk anak-anak dan keluarga maupun karyawan daripada YKK sendiri di dalam melaksanakan protokol kesehatan yang ditetapkan. Dengan harapan mudah-mudahan melalui kegiatan ini lebih bisa menggali dan memotivasi masyarakat untuk lebih peduli dan berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pada akhirnya adalah untuk kesembuhan daripada anak-anak penderita kanker. And hello, nama aku Ferry dan di sini aku mau saya ingin sampaikan bahwa berapapun nilainya yang diberikan itu akan sangat-sangat berarti bagi kami, terutama dalam suasana pandemi seperti ini, karena rumah kita adalah rumah singgah yang dikelola YKK ini, kita tidak boleh tutup. Jadi bedanya dengan yang lain. Tengahnya yang aku lain pilih kegiatan mungkin bisa dibilang 1200 oke, stop dan dulu karena kalau kalian pandemi, udah kegiatan nggak ada puas dulu, dengan istirahat. bitrate-nya di sini Di kita malah bisa nggak boleh, tes karena anak kalian kestabilan ini bandwidth-nya harus tetap dengan cara kemoterapi, kalian harus klik tetap OK kalau menjalankan kalian udah apapun ubah bit. Jadwal pengobatan mereka. Jadi ini yang merupakan tantangan kita. Tetapi kami yakin kita bisa laksanakan bila dengan dukungan semua pihak. Dalam hal ini adalah dari Good Doctor, dari Benih Baik, dan harapan kami juga dari pihak-pihak lain. Tentunya dari rekan-rekan media juga kami harapkan bisa membantu mempromosikan bahwa kegiatan ini adalah bentuk kepedulian kepada anak-anak kita yang sedang menderita kanker. Sedikit informasi lagi adalah mengenai jumlah penderita kanker anak itu memang tidak sebanyak kanker dewasa. Kanker pada anak itu hanya 4% maksimum dari seluruh jumlah kanker. Jadi merupakan jumlah yang kecil. Tapi kalau dihitung secara angka, setiap 1 juta anak itu kurang lebih 120 anak menderita kanker setiap tahun. Ya, jadi ini kita bayangkan kalau di Jakarta aja kita punya 12 juta penduduk, kalau kita asumsikan 4 juta adalah anak, berarti 480 anak setiap tahun. Jadi bisa dibayangkan kemana itu mereka kalau kita tidak bantu. Jadi ini yang kami mohon mungkin bisa dibantu oleh rekan-rekan media mensosialisasikan mengenai pengenalan gejala-gejala kanker pada anak dan mengenali tanda-tandanya. Nanti di kantong goodie bag itu ada informasi mengenai gejala-gejala kanker pada anak, mungkin bisa dipelajarin. Saya kira itu aja, Mas Bekti. Mudah-mudahan acara ini sukses. Amin. Acara ini lancar dan kegiatan program 1 tahun ini berhasil dengan baik. Baik, terima kasih Assalamualaikum Bu Ira Sulistyo selaku Ketua sekaligus founder dari YKK. Dan ini saya mau menyapa dulu untuk para pemirsa yang sedang menyaksikan melalui IG Live, kemudian juga IG Live Indra Bekti, IG Live-nya gooddoctor.id, dan juga IG Live-nya YKK WeCare. Terima kasih loh. Kedengeran nggak suaranya? Katanya sih di sini kedengeran katanya. Bagus ya. Dan juga yang lewat Zoom meeting juga ya. Terima kasih yang sudah mau rekan-rekan media yang melalui Zoom meeting. Nanti juga teman-teman media yang hadir di sini juga hadir dan laksanakan protokol kesehatan dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan langsung menuju ke Bapak Danu Wicaksana. Kami persilakan Pak Danu. Tes, oke. Terima kasih Mas Indra. Izin Bu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Selamat siang Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media dan juga para pemirsa yang ada di IG Live maupun di channel-channel online yang lain. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat siang kepada Dr. Rizkyana Sukandi Putra selaku Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Juga tentunya kepada Ibu Ira Sulistyo selaku pendiri dan ketua dari Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia, dan juga kepada partner kami Bapak Andi F. Noya selaku pendiri benihbaik.com, dan juga Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Seperti tadi Ibu Ira sudah sampaikan, sebenarnya ini adalah hari yang sangat baik buat kita semua, bahwa dalam mengakhiri bulan September tahun ini ya Bu ya, kita ingin meningkatkan awareness bahwa bulan September itu bulan yang spesial, karena bulan September adalah bulan peduli kanker anak di Indonesia. Tadi Ibu Ira sudah sampaikan bahwa kanker anak walaupun tidak sebesar angkanya dibandingkan kanker pada orang dewasa, tapi jumlahnya tidak bisa diabaikan. Data dari Kementerian Kesehatan yang kami dapatkan, setiap tahun itu ada sekitar 15.000 sampai 16.000 kasus. Dan tentunya mereka adalah anak-anak Indonesia yang kita harus bantu. Bukan cuma oleh YKK yang sudah luar biasa membantu dalam hal ini, tapi juga insan-insan yang lain termasuk diri kita dan juga masyarakat yang sedang menyaksikan acara ini. Kami di Good Dokter merasa bahwa ini juga tanggung jawab kami juga untuk bisa membantu berpartisipasi meringankan beban dari YKK, dan juga tentunya untuk membantu 16.000 setiap tahun anak-anak yang mengalami kanker. Ini sangat penting pada saat ini. Kenapa? Karena ada COVID. Pandemi COVID ini menyebabkan beberapa limitasi yang tidak ada sebelumnya. Sebagai contoh, rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia itu pasti memiliki tantangan-tantangan tersendiri dengan COVID. Harus mengikuti protokol tertentu, sebagian kapasitasnya juga terambil karena harus melakukan testing COVID, penanganan pasien COVID, dan sebagainya. Selain itu, masyarakat sendiri itu juga pasti mengalami keengganan atau ketakutan untuk datang ke rumah sakit karena tidak ingin terpapar dari COVID-19 ini. Jadi kami menginisiasikan program KADO atau singkatannya konsultasi dokter online, sehingga kami ingin memberikan alternatif untuk semua masyarakat Indonesia, pada khususnya para pasien, orang tua, anggota, dan juga koordinator YKK di seluruh Indonesia untuk bisa mengikuti konsultasi online dengan dokter-dokter kami yang terpercaya. Nah, di sini ada dokter umum, Bapak Ibu sekalian, tapi juga ada dokter anak dan dokter anak yang mengambil subspesialisasi onkologi. Dan ini terima kasih kepada Bu Ira dan juga YKK sudah mengkonekkan kami dengan mitra-mitra dokter YKK. Dalam hal ini sangat membantu kami dan juga pasien-pasien yang ada di YKK. Selain daripada itu, kami juga berterima kasih pada Pak Andi Noya dan juga benihbaik.com karena kita bersama-sama menginisiasi program fundraising untuk mendapatkan target kami 200 juta rupiah minimal selama 3 bulan ke depan, yang akan kami gunakan untuk membeli masker medis yang bisa digunakan oleh seluruh pasien, orang tua, koordinator YKK di seluruh Indonesia, dan juga dana yang akan sangat membantu biaya operasional dari YKK ini setiap harinya. Jadi akhir kata saya ingin mengajak teman-teman semua yang menyaksikan secara online untuk segera datang ke platform benihbaik.com, mencari campaign yang sedang kita lakukan bersama YKK, dan kami sangat mengapresiasi berapapun kontribusi dari teman-teman karena akan sangat membantu anak-anak Indonesia yang unfortunately mengalami penyakit kanker ini. Terima kasih dari saya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Danu selaku, sebentar ya Pak ya, nyetek lagi, Bapak Danu Wicaksana, Managing Director Good Doctor Technology Indonesia. Nah, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Andi F. Noya selaku pendiri dan CEO benihbaik.com. Kami persilakan, orangnya nggak kelihatan di sini, tapi kalau Anda lewat Zoom meeting baru kelihatan. Baik, kami persilakan, suaranya mungkin kedengeran. Pak Andi. Ya, siap Om Indra. Apa kabar? Sehat walafiat, terima kasih. Pak Andi. Ya, sehat selalu Om Indra Bakti. Ya, aku dipanggil Om. Baik, Pak Andi, silakan sambutannya. Ya, saya senang sekali ya dan merasa terhormat bisa bersama-sama berada di forum ini bersama orang-orang yang punya hati untuk berbagi ya.
Kita tahu dalam masa pandemi seperti sekarang ini kan kondisinya memang tidak mudah. Banyak orang yang terdampak, baik kesehatan maupun secara ekonomi. Karena itu hampir semua orang fokus pada urusan pandemi. Nah, itu yang kemudian kita rasakan juga. Tetapi hal ini kan jangan sampai mengabaikan anak-anak dengan kanker yang saat ini juga membutuhkan perhatian kita semua. Jadi itu mengapa hari ini kita bisa berada bersama-sama, sebab anak-anak kanker itu kan juga rentan tertular virus COVID. Nah, dengan adanya kerjasama, kolaborasi kebaikan antara semua pihak yang peduli, maka kita harapkan anak-anak pejuang kanker tidak terabaikan dan tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal ya, Indra ya. Dan pada kesempatan ini saya atas nama teman-teman Benih Baik mengucapkan terima kasih kepada Mas Danu, sahabat saya yang hari ini hadir bersama kita semua. Dan juga tentu saja teman-teman Good Doctor yang sudah menginisiasi ya kolaborasi kebaikan hari ini. Jadi semoga apa yang kita mulai hari ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perawatan dan pelayanan anak-anak dengan kanker. Dan juga tentu saja orang tua mereka ya. Nah, terima kasih juga yang tak terhingga kepada para dokter ya yang diwakili oleh wajah-wajah yang masih tetap semangat hari ini. Kita lihat wajah yang tidak asing buat saya pribadi. Satu dedikasi yang luar biasa ya, selama ini sudah menyediakan waktunya, pikirannya, perasaannya untuk melayani atau menjaga kesehatan anak-anak kanker. Terima kasih untuk itu semua. Dan juga komitmen yang tinggi melalui program kado ini nanti, semoga Tuhan membalas kebaikan para dokter yang terlibat dan semua tenaga medis yang berada di belakang ini yang selama ini juga membantu YKK. Nah, untuk Bu Ira, Bu Ica, dan teman-teman pengurus YKK, sekali lagi saya berterima kasih ya. Lepas dari tadi saya berada di belakang, tapi saya melihat perjuangan dari Bu Ira, Bu Ica, dan semua pengurus YKK itu tiada henti dan tak mengenal lelah. Bahkan tadi disebutkan selama 14 tahun sudah melayani dan merawat anak-anak dengan kanker dan tentu saja orang tua mereka. Semoga Tuhan memberikan kelimpahan kesehatan, semoga terus menjadi obor kebaikan bagi anak-anak dengan kanker di Indonesia. Dan tidak lupa tentu terima kasih kepada Duta YKK, Indra Bekti, idola saya. Yang selama ini Om Indra ini luar biasa. Saya berkali-kali bilang sama istri saya terkagum-kagum. Tidak banyak selebriti, tidak banyak orang yang dengan segala kesibukannya masih selalu ya konsisten untuk terus mendukung semua kegiatan YKK untuk membantu anak-anak kanker. Ini satu hal yang harus diapresiasi karena banyak selebriti yang cuma sekali dua kali hanya untuk popularitas ya, untuk konsumsi media. Tapi Indra Bekti nggak ada media, di tengah kesibukan dia dari luar kota, baru sampai di Jakarta sudah diminta untuk ikut mendukung dan tidak pernah komplain. Jadi terima kasih Om Indra. Tuhan akan membalas kebaikan Anda ya. Semoga Tuhan juga memberi kesehatan yang optimal dan juga rezeki yang melimpah. Ya, terima kasih. Nah, saya tidak boleh lupa yang satu ini. Kepada istri saya tercinta, Retno Palupi. Karena dia ini yang tiada henti, tiada lelah mendorong saya ini untuk membantu YKK. Jadi sekarang ketahuan kalau saya membantu YKK itu karena dipaksa oleh istri ya. Jadi itu harus dipahami juga oleh semua yang hadir di sini. Ya, terima kasih karena istri saya juga duta YKK. Nah, kepada teman-teman Benih Baik, hari ini kita mendapat tanggung jawab yang besar, ya, tanggung jawab yang membuat kita merasa terhormat juga untuk menggalang dana, membantu agar semua program-program yang kita rencanakan hari ini juga bisa mendapatkan atau bisa diwujudkan, ya. Jadi tetap semangat, terus berbuat baik dan jaga kesehatan tentu saja. Dan terakhir tentu saja pada para orang tua ya dengan anak-anak dengan kanker, tetap semangat, jangan patah harapan karena hari ini kami semua ada di sini untuk mendukung Bapak Ibu sekalian. Dan saya adalah orang yang paling percaya bahwa Tuhan menitipkan anak-anak istimewa hanya kepada orang tua yang istimewa. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa menjaga dan melindungi kita semua. Amin.
Pak Andi Efnaya, luar biasa sekali sambutannya, dan Pak Andi Efnaya juga pun tentunya adalah sosok tokoh yang luar biasa karena baru saja mendapatkan penghargaan ya istilahnya dari Presiden Republik Indonesia. Ini selamat mendapatkan penghargaan Satya Lencana Wirakarya dan Satya Lencana Pembangunan. Wow, Pak Andi itu luar biasa, memang hebat sekali dalam kehidupannya, selalu memberikan tempat untuk sosok-sosok manusia yang tentunya memberikan inspirasi untuk semua orang di acaranya di Kick Andy, dan juga tentunya sebagai artis juga ya Pak Andi. Juga Artis yang nggak punya karya seni sama sekali. tidak lupa juga tentunya untuk selalu meluangkan waktunya untuk orang-orang yang membutuhkan, dan apalagi udah membuat sebuah yayasan yaitu Benih Baik.com. Ini luar biasa sekali. Semoga banyak orang bisa membantu orang lain melalui benihbaik.com. Baik, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Dr. Rizkiana Sukandi Putra MKes, Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Indra Bekti. Bisa mendengar suara saya? Jelas Pak. Ya, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, selamat pagi, salam kebajikan, Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Ibu Ira Sulistyo, Pak Ade Wicaksana, Pak Indra Bekti, saya mengapresiasi sekali apa yang telah dilakukan, dan kami dari Kementerian Kesehatan merasa kecil terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh Ibu Ira dan jajarannya, disupport oleh Pak Ade dan Pak Andi. Ya, kami malu Bu Ira, oleh karena kami sudah diberikan kenikmatan yang besar, tapi yang kami perbuat belum sebanyak yang Ibu lakukan, Bu. Ya, jadi ini yang luar biasa. Kami ingin mengapresiasi apa yang sudah dilakukan. Saya baru saja juga berdiskusi dengan Grab Health ya di Litbang, membahas tentang kesehatan di level keluarga. Ini supaya tidak menjadi klaster baru yang menyebarkan COVID. Bu Andi, Pak Andi Noya ini juga saya pernah bersama, tapi Pak Andi pasti lupa saya begitu, karena memberikan penilaian terhadap penghargaan Menteri Pak, ya dengan Pak itu di ruangan itu Pak, kita memutuskan dengan Pak Andi di sana, dan saya belajar dari Pak Andi banyak tentang bagaimana mengembangkan benih baik yang Pak Andi sudah buat. Pak Andi, kami sekarang mempunyai kerjasama dengan 37 perusahaan besar tingkat nasional, Pak. Seperti yang Bapak lakukan di acara Bapak, kalau saya tidak boleh disebutkan di sini, acara Bapak itu memberikan inspirasi bagi yang lain, dan itu kami masukkan dalam penghargaan Menteri Kesehatan yang kita dulu pernah melakukan hal semacam itu, Pak. Nah, sekarang sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, Pak, sebesar Unilever, sebesar Astra, begitu, mengerjakan hal yang sama walaupun namanya berbeda. Nah, ini akan menjadi dorongan juga kepada kita semua untuk berbuat yang lebih baik bagi sesama. Kemudian, Pak, tayangan Bapak yang terkait nilai kehidupan bersama Pak Erick Thohir, Pak. Pak Erick Thohir kemarin malam itu, Pak, itu juga menginspirasi, Pak, karena ternyata Bapak sampaikan sendiri bahwa nilai kognitif, kepandaian itu ternyata di bawahnya akhlak, begitu kan Pak ya, Bapak sampaikan berulang kali. Nah, nilai akhlak itu tidak perlu disiarkan kemana-mana, tapi Tuhan akan menilainya dan memberikan pahala sebesar yang Tuhan mau, begitu ya. Ini yang tidak ada rumusannya. Itulah yang kami belajar Pak dari yang Bapak lakukan di acara Bapak begitu, dan itu memberikan kami banyak inspirasi untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Bu Ira, istri saya juga kebetulan dokter spesialis anak begitu di rumah sakit besar ya, dan setiap hari akan menghadapi problem-problem yang semacam ini. Apalagi Pak Andi mungkin tahu bahwa sekarang banyak perlakuan-perlakuan yang tidak selayaknya dilakukan
terhadap anak-anak kita, begitu ya. Saya tidak perlu menyebutkan, tapi itu kita lihat di tayangan televisi akhir-akhir ini. Nah, inilah ada sesuatu yang perlu kita kerjakan supaya anak-anak kita tidak masuk ke dalam suasana yang tidak baik dan akhirnya akan menjadi investasi yang kurang baik. Kalau Pak Andi mengatakan kalau kita tidak melakukan investasi yang baik, maka kita tidak bisa meraih bonus demografi. Yang terjadi adalah disasternya, begitu ya Pak Andi ya, karena investasi kepada anak-anak kita itu tidak baik. Nah, itulah yang saya sampaikan, kami, Bu Ira, dan Pak Ade Wicaksana, apa yang Bapak lakukan itu, sekali lagi kami sangat mengapresiasi, bukan hanya kami, karena sesuai dengan tuntunan. Apa saja keyakinan kita, itu tidak ada yang tidak menghargai apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu, Bu Ira, Pak Ade, Pak Andi, dan Bapak Ibu sekalian, saya atas nama Kementerian Kesehatan menyampaikan penghargaan ini, terutama untuk peluncuran program kado untuk Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Apresiasi ini merupakan kolaborasi dari YKAKI dengan Grab Health Powered by Good Doctor, ya, dan meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak kanker, terutama yang berasal dari keluarga prasejahtera. Saya tidak tahu yang menginspirasi Pak Andi dengan benih baik itu, membantu sekian banyak, itu sekali lagi Pak, itu kami replikasi di promosi kesehatan Pak. Jadi 37 perusahaan itu melakukan apa yang seperti Pak Andi lakukan. Jadi kan ada yang ke power plan, ada yang membuat edukasi terhadap anak-anak, bahkan yang sederhana sekali Pak Andi, mereka melakukan edukasi terhadap 6 sekolah dasar dengan memberikan pelajaran, menyiapkan bekal untuk anak sekolah. Hanya itu Pak yang diberikan Pak. Kemudian setiap hari Jumat itu adakan makanan bersama. Makan bersama itu hanya itu yang dilakukan Pak. Itu hanya sekelompok kecil komunitas begitu. Kami fasilitasi dengan box isi piringku begitu. Kemudian dia melakukan edukasi terhadap 6 sekolah dasar, hanya 6 sekolah dasar di sekitar Bogor itu, tapi itu merupakan hal yang luar biasa, mengajarkan kepada ibu-ibu kita untuk memberikan bekal tidak berupa uang, tapi berupa makanan bergizi yang harganya Pak Andi tidak lebih dari 20.000. Nah, inilah yang saya katakan, walaupun itu kecil, sederhana, dan skopnya hanya 6 SD dibandingkan ribuan SD yang ada di di negara kita, tapi itu sesuatu yang baik, ada sesuatu yang bisa kita kerjakan untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi Bu Ira, apa yang Ibu Ira masukkan ini sungguh luar biasa, dan saya kira apa yang kami temukan dengan 37 perusahaan itu bisa mensupport saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan uluran tangan. Di era COVID-19 ini yang dikatakan Pak Andi itu benar juga, Pak Ade ataupun teman-teman kami, sejawat kami yang ada di rumah sakit, bahwa ini adalah kelompok orang yang vulnerable ya, yang mudah untuk terkena COVID-19 kalau tidak ada yang ngurusin, kalau tidak ada yang melindungi. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh Bu Ira dengan memberikan perhatian semacam ini itu akan memberikan manfaat besar bagi yang bersangkutan. Saya tidak tahu Pak Andi tahu apa tidak, BCL itu kan sekarang jadi duta untuk untuk penyakit jantung Pak, ya, penyakit jantung ini. Jadi hal-hal semacam ini Pak Andi kalau misalnya bisa kita sampaikan juga pada yang lain, itu akan bisa menggerakkan kemampuan yang dia miliki begitu tanpa mengurangi kekayaannya Pak, malah justru ditambah kekayaan, tidak akan berkurang. Tidak ada cerita orang sedekah atau jadi miskin, itu tidak ada Pak, begitu. Sedekah ilmu, sedekah harta, apalagi yang bukan milik kita sesungguhnya, begitu Pak, tidak akan kita bawa sampai mati ke liang kubur, tidak. Berapapun harta yang kita miliki tidak akan kita bawa ke liang kubur. Nah, itulah yang kita bawa, dan akhirnya sedekah itu akan menjadi kemampuan kita, kekayaan kita yang sesungguhnya. Itu yang kami pelajari dari acara Pak Andi itu Pak. Bu Ira, kalau misalnya nanti ada hal yang perlu kita bisa bantu untuk mensosialisasikan atau menginformasikan kepada perusahaan-perusahaan besar, mungkin kami bisa membantu hal itu, karena kadang-kadang mungkin Pak Andi tahu juga, mereka juga nggak tahu ya dengan anggaran yang mereka miliki itu mau melakukan apa begitu kepada
counterpart ya mitra yang bisa dipercaya untuk melaksanakan itu. Nah, ini untuk perusahaan besar. Perusahaan kecil pun yang tadi saya sampaikan mampunya 6 sekolah, itu sudah bagus itu melakukan edukasi yang luar biasa dan memberdayakan masyarakat yang ada di pedesaan. Di dalam suasana COVID yang sangat dinamis ini, kita masih menghadapi situasi yang bersifat unpredictable, ya, situasi yang bersifat istilahnya uncertain prospect begitulah yang kedepannya, yang kita harus banyak mempunyai perhitungan-perhitungan yang perlu kita antisipasi. Nah, transisi epidemiologis bisa terjadi berkaitan dengan perubahan dinamika yang ada di lapangan, baik itu dinamika transmisinya, penularannya, maupun dinamika kejadiannya. Bu Ira, Pak Ade, dan teman-teman sejawat sekalian pasti tahu bahwa sekarang penyakitnya itu tidak penyakit infeksi, ya sudah bergeser ke penyakit-penyakit tidak menular. Nah, kalau penyakit tidak menular tidak terkendali, artinya dari awal tidak terdeteksi dan kemudian tidak bisa diketahui, maka kita akan masuk dalam kondisi yang berat, oleh karena akan menghabiskan biaya begitu, dan selanjutnya kita akan jatuh dalam kondisi tidak bisa bersaing dengan negara-negara lain karena produktivitasnya rendah dan nilai ekonominya juga rendah. Dalam upaya mengatasi berbagai masalah kesehatan tersebut, peran dari Grab Health powered by Good Doctor dan Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia menjadi sangat penting, terutama dengan mengedepankan upaya-upaya promotif, preventif, dan tanpa mengesampingkan upaya-upaya kuratif dan rehabilitatif. Pak Indra Bekti tentu mempunyai banyak koneksi relativitas yang bisa diajak bersama-sama, Pak, untuk bisa mendukung bagaimana anak-anak kita, terutama yang prasejahtera, anak-anak yang terpencil, yang di daerah-daerah perbatasan begitu, yang memang sangat membutuhkan pertolongan kita. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi apresiasi kami terhadap Bu Ira, Pak Ade, Pak Andi, Pak Indra Bekti, Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi kami sangat menghargai apa yang sudah disampaikan, dan pasti ini merupakan tiket yang baik untuk mendapatkan rumah mewah di surga di seberang jalan sebelah sana. Karena kekayaan kita sesungguhnya adalah ini, bukan barang yang kita dapatkan di dunia ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rizkiana Sukandi Putra, MKes, Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Baik, inilah saatnya kita pada masuk di acara yang kita tunggu-tunggu dan acara puncak kita kali ini, tapi setelah ini jangan kemana-mana dulu, karena kita nanti akan pindah ke dalam untuk melakukan mini talk show untuk teman-teman yang nanti mau doorstop interview. Ya, silakan nanti setelah acara di dalam. Tapi nanti kita juga tetap akan ada Q&A sesaat lagi. Namun kini kita akan segera melaksanakan seremoni penandatanganan program kado untuk YKaki oleh Good Doctor Technology Indonesia dengan Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Kami persilakan kepada Bapak Danu selaku Managing Director dari Good Doctor Technology Indonesia, dan juga dari YKaki Ibu Ira Sulistyo dan Ibu Anissa Mardi Santosa untuk menandatangani dokumen kerjasama ini. Ya, Bu Ica juga sudah bergabung. Terima kasih. Dan kita akan saksikan bersama-sama penandatanganan program kado untuk YKaki. Iya, masing-masing menandatangani. Jadi untuk Anda yang sedang menyaksikan acara kita kali ini adalah penandatanganan kerjasama Good Doctor Technology Indonesia, yaitu Good Doctor dengan Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Dan untuk Anda yang ingin melakukan donasi, itu silakan ke benihbaik.com. Di situ dilihat nanti akan ada program ini untuk penggalangan dana, mendapatkan masker, dan juga untuk dana
operasional YKK itu sendiri. Ya, kita akan lakukan bersama-sama prosesi sudah ditanda tangan dan kali ini silakan mengambil foto sesinya, silakan diabadikan. Dan untuk Anda yang ingin melakukan konsultasi itu tinggal langsung aja di aplikasinya Grab ya. Di situ gampang banget. Di situ langsung kita bisa lihat. Untuk Grab kita buka dan langsung di situ bisa langsung ke Grab Health-nya dan di situ langsung ada lagi promo lagi ya sekarang ya. Lagi promo masker juga ya. Dan juga kalau ada ingin konsultasi di situ juga bisa karena baik. Nah sekarang ini juga sudah kita lihat secara simbolis ini pemberian sebagai tanda kerjasama antara Good Doctor, Grab Health, YKK dan juga benihbaik.com. Iya. Nah, sebagai tanda terima kasih, YKK pun juga ingin memberikan tanda mata kepada Good Doctor. Iya, kami persilakan. Ini dia. Silakan diabadikan. Ya. Oh, Bu, untuk benih baik diwakilkan oleh saya. Pak Andi Erdo ya. Ini untuk benihbaik.com diwakili oleh saya langsung. Siapa tahu nanti juga di dutanya benihbaik.com ya. Oh ya. Untuk Ibu Opi, silakan untuk bergabung. Ibu Upi aja yang terima ya. Ya, soalnya Ibu Upi itu adalah istri daripada Pak Andi F. Noya. Jadi yang lebih tepat Bu Upi yang menerimanya. Bu Upi, mogo ini tolong nanti disampaikan kepada Pak Andi. Iya. Baik. Nah, tolong disampaikan ke Pak Andi. Baik. Oke, terima kasih banyak Ibu. Nah, ya sekarang foto bersama semuanya dengan Pak Danu juga. Bu Revi, kami persilakan foto lagi. Sekali lagi juga Bu Upi juga duta YKK juga foto bersama. Pegang Pak Danu di tengah-tengah para wanita-wanita cantik. Aku juga. Oke, siap. Baik, terima kasih. Nah, sekarang waktunya untuk bertanya-tanya dari rekan-rekan wartawan mungkin. Apakah ada dari Zoom meeting juga? Baik, silakan kembali duduk lagi Bapak Danu dan Ibu Ira. Bangku saya tolong dikasih lagi bangkunya. Ya, mungkin dari sini ada yang mau tanya nggak teman-teman media? Ada yang mau tanya? Belum, oke. Baik, ini udah ada pertanyaan nih dari Ratnasari Gaya Keren.id. Pertanyaan saat ini jumlah penderita kanker anak yang paling banyak diderita jenis kanker apa? Silakan Ibu Ira mungkin boleh dijawab. Ya, di mana-mana penderita kanker yang paling banyak adalah leukemia ya, kanker darah. Itu meliputi 40% dari seluruh jenis kanker ya. Setelah itu adalah kanker, terus kemudian kanker mata, retinoblastoma, itu yang paling banyak.
Jadi kita juga banyak sekali kanker retinoblastoma yang tinggal juga di rumah kita ini. Baik Ibu Ira, terima kasih banyak. Nah, mengingat bahwa ini waktunya cukup mepet dan sekarang kita akan mengajak untuk pemirsa dimanapun Anda berada, yang di Zoom meeting, yang di IG Live ya, untuk rekan-rekan media mungkin boleh tunggu sebentar. Kalau misalkan nanti akan ada doorstop, kita akan ada mini talk show sebentar, paling kurang lebih 5 jam lah ya gitu. Kelamaan, enggak, setengah jaman ya, tunggu sebentar ya. Mungkin makan-makan kotakan kecil itu nih, daun-daun juga boleh ya kalau misalnya masih lapar. Ini di depan sini boleh dicemilin ya. Nambahin sedikit Mas Indra, nambahin sedikit tadi bahwa perlu dipahamin kanker pada anak itu beda dengan kanker dewasa. Ini yang kita perlu pahamin ya, bahwa kanker pada anak itu dapat diupayakan sembuh. Ya, bila dilakukan atau dikenali gejalanya lebih awal. Jadi makanya kita mengharapkan kepedulian dari masyarakat untuk membantu mengenali gejala-gejala dan tandanya. Kalau kita tahu lebih awal, segera arahkan kepada pusat layanan kesehatan yang tepat. Mudah-mudahan bisa berhasil sembuh. Itu bedanya kanker anak dengan kanker dewasa. Baik. Kita harap semuanya bisa ikut membantu mengenali gejala dan tanda-tandanya. Betul. Baik Bu. Ya, talk show ini nanti akan dilanjutkan di dalam ya Bu ya. Baik, terima kasih Bapak Danu, Bu Ira, terima kasih. Kita akan lanjutkan mini talk show selanjutnya di dalam, sambil sesaat ini kita saksikan terlebih dahulu video persembahan dari Good Doctor. Kini hadir dokter pribadi untuk setiap keluarga di Indonesia. Buka aplikasi Grab, pilih chat dokter, langsung dibalas. Solusinya pun nggak perlu diragukan. Butuh obat segera, tinggal pesan, langsung diantar. Ini bukan cuma buat keluarga Simas aja. Ini juga buat kamu, kamu, dan setiap keluarga Indonesia. Good Doctor, in partnership with Grab Health. Percaya yang baik. Kini hadir dokter pribadi untuk setiap keluarga di Indonesia. Buka aplikasi Grab, pilih chat dokter, langsung dibalas. Solusinya pun nggak perlu diragukan. Butuh obat segera, tinggal pesan, langsung diantar. Ini bukan cuma buat keluarga Simas aja. Ini juga buat kamu, kamu, dan setiap keluarga Indonesia. Good Doctor, in partnership with Grab Health. Percaya yang baik.
Kini hadir, dokter pribadi untuk setiap keluarga di Indonesia. Buka aplikasi Grab, pilih chat dokter, langsung dibalas. Solusinya pun nggak perlu diragukan. Butuh obat segera, tinggal pesan, langsung diantar. Ini bukan cuma buat keluarga si Mas aja. Ini juga buat kamu, kamu, dan setiap keluarga Indonesia. Good Doctor, in partnership with Grab Health. Percaya yang baik.
itu konsultasinya spesial dengan dokter Tanti. Dokter Tanti yang khusus menangani kanker pada anak ya, Ibu. Dan sekarang lagi promo ya. Lagi gratis nih. Siapa saja bisa konsultasi dan dapat obat-obatannya dalam waktu 1 jam aja, itu bisa dianterin langsung ke rumah. Jadi sangat praktis sekali kalau mau konsultasi ke dokter, gak perlu harus ke rumah sakit lagi dan dapat obat-obatannya dalam waktu 1 jam, emergency gitu ya. Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol, bisa diantar langsung ke dengan tema, jadi sangat praktis sekali kalau mau dukungan yang bisa diberikan oleh dokter, harus ke rumah sakit lagi. Tentunya saya tidak akan sendirian, kali ini hadir bersama kalau emergency gitu ya, karena sumber yang sekarang kerap kali memberikan inspirasi bagi kita semua, terutama dengan tema di kaki. Ada Dokter Haridini Intan Mahdi, sekali kalau mau dukungan yang diberikan oleh harus tentunya saya tidak akan sendirian, kali ini hadir bersama emergency gitu ya, karena sumber yang sekarang kerap kali memberikan inspirasi bagi kita semua, terutama dengan tema di kaki. Ada Dokter Haridini Intan Mahdi, sekali kalau mau dukungan yang diberikan oleh harus tentunya saya tidak akan sendirian, kali ini hadir bersama emergency gitu ya, sumber yang sekarang karena memberikan inspirasi bagi kita semua, terutama Dokter Haridini Intan Mahdi, sekali saya tidak akan sendirian, sumber yang sekarang memberikan inspirasi bagi kita semua,
Nah, ya ampun cantiknya dok. Kita udah pernah ketemu kalau gitu kalau sama dokter Tanti ya. Iya, sudah pernah. Iya dok. Oke, Pak. Jadi dipilih obatnya Mas. Pasien leukemia pada fase ya ampun induksi atau cantiknya fase dok. awal. Jadi kan itu kan ada beberapa obat yang kurang Kita udah lebih pernah ketemu kalau gitu kalau sama dokter Tanti ya. Satu dua saja yang diberikan. Jadi Iya dok. oke, Pak. Jadi dipilih obatnya Mas. Pasien leukemia pada fase ya ampun induksi atau cantiknya fase dok. awal. Jadi kan itu kan ada beberapa obat yang kurang Kita udah lebih pernah ketemu kalau gitu kalau sama dokter Tanti ya. Iya, sudah pernah diberikan. Iya dok. Oke, Pak. Jadi dipilih obatnya pasien leukemia pada fase ya ampun induksi atau cantiknya fase dok. awal. Jadi kan itu kan ada beberapa obat yang kurang lebih Kalau gitu kalau sama dokter Tanti ya. Iya, sudah pernah diberikan. Iya iya dok. Oke, Pak. Jadi dipilih pasien leukemia pada fase induksi atau fase Anak-anak dengan awal. orang tuanya. Kan itu kan ada beberapa Kalau di obat bawah yang 5 kurang tahun lebih ayat hidupnya boleh. Kalau Iya, di atas sudah 5 pernah tahun diberikan. hanya ada pasti ada transportasi di dalamnya. Segala macamnya ya, pokoknya seperti tinggal di hotel hanya bawa badan dan pakaiannya. Semua makan, semuanya ditanggung oleh YKK. Yang kedua, itu sudah pasti, anak-anak ini juga berhak mendapatkan pendidikan. Anak-anak tetap belajar, namanya di sekolahku. Yang pada bulan September ini adalah kami mengadakan awareness month untuk terutama sosedu tentang sekolahku. Anak-anak juga berhak bermain. Kami juga menyediakan tempat permainan. Kami juga menyediakan untuk pendidikannya, bermain, dan bereksplorasi. Ya. Yang ketiga sudah pasti menanggung biaya-biaya di luar biaya BPJS. Misalnya ada obat-obatan yang dibutuhkan atau bahkan misalnya dibutuhkan MRI dan sebagainya, kami menyediakan. Sudah barang tentu kami mencarikan donatur-donaturnya. Kemudian juga pendampingan untuk orang tua maupun anak-anak, karena menderita kanker itu pengobatannya cukup lama, sehingga mungkin kalau ada masalah-masalah kami biasanya membantu menyediakan konselor, psikolog, dan sebagainya. Jadi kira-kira itu Mas Bekti garis besarnya, karena Mas Bekti udah pasti tahu lah. Tapi kan masih banyak yang belum tahu juga apa sih sebetulnya tuh YKK itu dan apa sih yang diberikan bantuan-bantuan apa untuk anak-anak prasejahtera khususnya ya. Iya. Dan mereka ada iuran gitu untuk untuk anak-anak yang tinggal itu begitu datang biasanya dirujuk oleh rumah sakit hanya membayar Rp5.000 per hari kalau mampu. Kalau mampu itu juga Rp5.000 per hari. Ya. Oh baik. Kalau tidak mampu ya sudah gratis. Waduh luar biasa. Ada Pampers, ada sabun mandi. Gitu. Nah, makanya kita butuh yang namanya bantuannya dari teman-teman semuanya yang nonton saat ini untuk boleh mendonasikan, berbagi, dan apalagi khususnya untuk kali ini
di benihbaik.com. Silakan untuk dilihat ya, langsung klik buka benihbaik.com. Ya. Ada aplikasinya, Bu? Ada dong. Ada aplikasinya, langsung di-download. Kemudian langsung di situ mungkin ada programnya YKaki. Langsung deh tuh donasi di situ. Sekecil apapun Iya. sumbangan Anda sangat berguna buat anak-anak dengan Betul. kanker. Terima kasih banyak. Nah, di masa pandemi ini nih, Bu, apa saja kebutuhan yang mendesak atau menjadi prioritas bagi YKaki itu sendiri? Sebetulnya yang paling utama adalah kami berharap bahwa protokol kesehatan yang nomor satu. Karena kami juga sebelumnya lockdown, kemudian sekarang ini kami sudah bisa, tadi Dokter Tanti sudah menyebutkan bahwa sekarang anak-anak sudah bisa berobat lagi di rumah sakit, sehingga tapi protokol kesehatannya kan harus kita ini ya Mas Bekti, harus diawasi dengan baik, sehingga ketika anak-anak dari kampungnya ke rumah sakit, kita membantunya dengan menyediakan misalnya rapid test dan sebagainya. Setelah berobat, misalnya seperti tadi Dokter Tanti bilang sesudah kemo dan sebagainya, anak-anak juga untuk kembali ke rumah singgah kita perlukan misalnya harus ada rapid test kembali, harus swab dan sebagainya. Juga transportasi. Untuk daerah-daerah, kami kan punya beberapa cabang di daerah. Terima kasih untuk para donatur yang menyediakan transportasi. Jadi di beberapa daerah itu para donatur menjemput pasien, membawanya ke rumah sakit. Sementara kalau di Jakarta mereka datang sendiri. Tapi kami di Jakarta punya rumah isolasi. Jadi sebelum masuk ke rumah kita, itu ada rumah isolasi. Sudah barang tentu itu yang paling utama. Sehingga dengan demikian kan dananya makin banyak dong yang keluar. Betul. Apalagi misalnya dengan masker kita harus sediakan. Maskernya itu setiap hari ganti. Kemudian biaya-biaya yang lainnya. Transportasi dan sebagainya makin meningkat. Jadi tadi seperti Mas Bekti bilang, sudah barang tentu biaya kami membutuhkan lebih banyak lagi. Nah, itu dia tadi, makanya inilah kenapa diadakan kado untuk YKaki ya. Setuju, ya. Jadi konsultasi dokter online untuk YKaki. Jadi di sini dari Good Doctor itu memberikan sebuah program yang begitu luar biasa secara gratis untuk anak-anak yang sedang berjuang melawan kanker, bisa langsung berkonsultasi dengan expertnya ya, yaitu tentunya spesialis kanker, dan seperti tadi itu Dokter Tanti ya, sebagai dokternya yang nantinya tentunya dengan gratis, tentunya atas prakarsa dari Good Doctor itu sendiri untuk bisa diberikan secara langsung konsultasinya. Dan juga tentunya untuk teman-teman yang ingin memberikan dananya, silakan langsung melalui benihbaik.com. Langsung di situ, karena kita sedang ada campaign yaitu mengumpulkan 1.500 masker ya. Bu ya. Nah, juga tentunya dana untuk operasional dari YKaki itu sendiri. Silakan langsung ke benihbaik.com dan langsung saja dibuka di situ ada kampanye untuk YKaki. Terima kasih loh kalau udah ada yang langsung nih sekarang ini langsung berdonasi ya. Baik. Nah, selanjutnya kita akan segera ada pertanyaan. Oke, baik. Ada yang bertanya lagi. Nah, untuk saat ini ada berapa total pejuang kanker yang disupport dan bagaimana pembagian masker nanti donasinya, Bu? Silakan. Sorry, gimana pertanyaannya? Berapa total pejuang kanker yang disupport sekarang ini di YKaki itu sendiri? Di YKaki sendiri kami kalau terima kasih. Maaf ya, tadi saya pakai masker tapi katanya dicopot, katanya udah cukup. Iya, nggak apa-apa, Bu. Nah. Pakai tameng semuanya. Iya deh, iya biar aman. Ya. Ya. Di YKaki sendiri kami menyediakan khusus untuk Jakarta itu ada 53, tetapi saat ini sudah barang tentu separuhnya ya Mas Bekti ya. Tetapi total anak yang sudah dibantu oleh YKaki udah pasti lebih dari 6.000 orang
yang sudah pernah singgah di rumah kami. Ya baik. Gitu. Itu. Maaf ada. Mungkin kalau Anda melihat iklan di IG lewat Live tadi. itu ada yang memberikan kode-kode ya. Iya. Ibu Ica main masuk aja. Nggak apa-apa Bu Ica. Jadi, nah itu nanti gimana nih pembagian masker untuk donasinya itu sendiri, Bu? Oh, untuk pembagian maskernya itu kita khususkan untuk yang tinggal di rumah singgah ini. Ya. Tetapi kan Mas Bekti tahu kalau 53 ditambah orang tuanya 2 kalinya, Ya. terus sehari hitungannya begitulah Mas Ya, Bekti. betul. Sehari 3 kali misalkan, Betul. setiap 4 jam harus ganti. Sementara kami sangat ketat untuk melakukan protokol kesehatan yang sangat, karena itu dia, karena kami khawatir tadi ada yang berdampak kena COVID, sehingga kami sangat keras untuk melakukan protokol kesehatan ini di rumah kita. Iya, baik. Selanjutnya kita menuju ke Dr. Adiatma Gunawan, Head of Medical Good Doctor Technology Indonesia. Dr. Adi. Hai, selamat siang. Suara saya terdengar jelaskah? Adi bisa cerita singkat mengenai Good Doctor dan perannya dalam memerangi COVID-19 di Indonesia dan dukungan apa yang kini diberikan oleh Good Doctor kepada YKK bersama dengan benihbaik.com. Oke, terima kasih waktunya. Ya, kalau silakan dokter, katanya ada presentasi juga ya dok? Ya, saya akan presentasi dengan singkat aja. Selamat siang semuanya, Mas Indra Bekti, Bu Palupi, Dr. Tanti, kemudian siang, ada Dok. Dr. Rizkyana, Pak Direktur Promkes yang saya hormati dan teman-teman media semuanya. Jadi izinkan saya cuman butuh sekitar mungkin 3,5 jam lah untuk presentasi. No, I'm kidding. 3,5 menit untuk presentasi. Terima kasih dok. Yes. Pasti semua udah deg-degan kan, saya bilang 3,5 jam kan. Just kidding. Dok, 24 jam juga nggak apa-apa dok. Luar biasa dedikasinya ya. Oke, jadi saya akan presentasi singkat saja. Jadi Good Doctor itu adalah satu health platform, digital health platform yang memang merupakan bagian daripada aplikasi Grab. Jadi kalau di dalam Grab dikenalnya sebagai Grab Health atau Grab Kesehatan. Nah, kami merupakan platform layanan kesehatan yang tujuannya untuk bisa memberikan kemudahan akses layanan gitu buat semua masyarakat, terutama di situasi pandemi ini. Jadi users atau pengguna aplikasi tersebut tidak perlu repot-repot meninggalkan rumah. Karena konsultasi dengan dokter juga bisa dilakukan secara virtual melalui chatting, baik dengan dokter umum dan dokter spesialis. Kemudian jika diperlukan membeli untuk beberapa produk obat kesehatan atau produk kesehatan atau obat-obatan bisa beli dari rekanan mitra apotek kami, jumlahnya sudah lebih dari 2.000, jumlah dokter yang standby juga ada lebih dari 10.000 di hampir 70 kota di seluruh Indonesia. Kemudian jika terpaksa atau memang harus membuat janji ketemu dengan dokter secara offline sekalipun, maka bisa dilakukan juga melalui aplikasi gitu ya. Jadi dan terakhir bisa membaca banyak sekali artikel-artikel kesehatan, health tips yang baik gitu ya untuk menambah wawasan kita gitu. Mohon maaf slide-nya sepertinya berjalan sendiri kurang sesuai. Boleh kita mulai dari awal supaya saya akan walkthrough secara singkat saja. Oke, jadi di slide ini moga-moga terlihat dengan jelas di layar kaca Anda semuanya. Maksudnya bukan di televisi, tapi di handphone juga layar dari kaca, bukan? Jadi peran serta yang Good Doctor sudah lakukan selama ini untuk membantu pemerintah khususnya dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Kebetulan kami sudah berpartner dengan banyak institusi resmi pemerintah seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo, BNPB, dan juga beberapa institusi seperti Ikatan Dokter Indonesia dan lain-lain. Apa yang kami lakukan? Kami tentu menyediakan risk assessment screening untuk COVID-19, juga konsultasi dokter secara gratis secara online. Nah, di slide berikutnya, izinkan saya untuk berbagi beberapa hal yang sudah kita lakukan untuk membantu pemerintah. Beberapa contohnya misalkan menyediakan 5
lebih dari 5.000 rapid test atau PCR test secara gratis di sekitar 13 kota di 8 provinsi, khususnya untuk tenaga kesehatan yang memang lebih rentan karena mereka harus bekerja di rumah sakit dan punya risiko lebih tinggi untuk terpapar, juga kepada mitra pengemudi Grab. Nah, yang ada di layar itu menjelaskan baru saja terjadi mungkin sekitar 1 minggu yang lalu, diwakili oleh Mas Danu dan Ibu Revi. Kami berkesempatan untuk dan bersyukur juga untuk bisa melakukan satu dukungan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk donasi 50.000 masker maupun juga peluncuran program PSBB Oke, yaitu promo spesial bebas ongkir. Dan saya rasa ini masih berlaku hingga 22 Oktober. Jadi buat teman-teman media maupun audiens yang sedang menonton atau menyaksikan press conference ini, tentu ini kesempatan yang sangat baik. Tujuannya untuk bisa membantu semua masyarakat dengan baik. Dan hari ini kebetulan kita juga sangat bersyukur sekali bahwa hari ini bisa memberikan sebuah kado untuk Yayasan YKAKI, ya. Jadi kadonya berupa apa? Jadi dukungan konsultasi dokter umum dan spesialis supaya sekali lagi mereka yang membutuhkan bisa konsultasi secara online. Lalu tentu kami akan support dalam diseminasi materi edukasi seputar kanker anak. Kita semua perlu tahu bahwa apa yang dilakukan di YKAKI ini sudah sangat luar biasa, bekerja sama juga dengan teman-teman di Benih Baik. Jadi saya rasa siang ini adalah kesempatan emas yang sangat baik untuk kita bisa berpartisipasi dengan aktif untuk bisa memberikan support yang sangat baik buat YKAKI. Jadi kita sama-sama kasih kado yang baik dan terima kasih juga kepada teman-teman di Benih Baik yang sudah sangat support acara-acara dan program ini. Saya akan tutup dengan satu pantun, pergi ke pantai mencari ikan. Cakep. Waktu hari telah senja. Mari menabur benih kebaikan untuk membantu sesama. Terima kasih, selamat siang. Saya kembalikan ke Mas Teguh. Yes, terima kasih banyak. Itu tadi kita saksikan sama-sama ya, pemaparan dari Dr. Adiatma Gunawan. Nah, jadi sudah disampaikan dan seperti apa sebenarnya yang akan diberikan oleh Good Doctor itu sendiri ya, Dr. Adiatma Gunawan. Jadi ada kado di sini, dari konsultasi dokter online begitu. Baik, itu dia tadi dari para narasumber. Kami ucapkan terima kasih banyak dan mungkin tentunya kita akan semua bisa memberi dukungan kepada para pejuang kanker di komunitas YKAKI itu sendiri. Dan seperti yang sudah tadi disampaikan para narasumber kita tadi bahwa untuk Dr. Tanti tadi juga memberikan waktu yang begitu luar biasa, dan tadi kita sudah mendengarkan bahwa memang di masa pandemi seperti ini kita tentunya sangat prihatin ya, dan akhirnya bahwa ada ternyata anak-anak yang memang akhirnya terpapar COVID-19, tetapi sudah dapat bisa diatasi dengan pengobatan-pengobatannya. Dan kemudian kita sama-sama dengar tadi Ibu Palupi memberikan gambaran mengenai apa sih yang diberikan oleh YKAKI itu sendiri. Begitu luar biasa YKAKI untuk bisa menolong anak-anak berjuang yang dalam berjuang melawan kankernya, sehingga bisa sembuh, karena kanker pada anak itu bisa sembuh kalau terdeteksi sejak dini, begitu ya Bu ya. Setuju. Dan juga tadi Dr. Adi mengucapkan bahwa beliau mengatakan bahwa mari bersama ajak teman dan keluarga kita sukses program kado dan penggalangan dana via benihbaik.com bagi komunitas YKAKI, dan gunakan Good Doctor untuk tetap dapat menjaga kesehatan dan membeli produk-produk kesehatan tanpa harus meninggalkan rumah. Terima kasih kepada para narasumber, Dr. Tanti, Ibu Palupi, dan juga Dr. Adi. Nah, baik, ini sepertinya waktu jua yang memisahkan kita. Terima kasih sekali lagi untuk para pendukung acara, teknisi, kru, dan juga tadi Ibu Ira, Bapak Danu, dan juga Pak Andi Afnoya gitu, dan juga dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Terima kasih banyak atas dukungan untuk acara hari ini. Teman-teman media, terima kasih banyak.
dan juga tentunya untuk para penonton ya yang dari Zoom, dari IG Live, terima kasih banyak. Semoga setelah ini kita mendapatkan pencerahan dan langsung berdonasi ya untuk kita bisa mendapatkan tentunya bantuan dari Anda untuk bisa mengumpulkan 1.500 masker dan juga untuk tentunya dana operasional YKK itu sendiri. Kita sangat-sangat membutuhkan khususnya di tengah-tengah pandemi seperti ini. Ini Ibu. Jangan lupa berobat lewat kado. Betul. Jangan lupa berobat. Maksudnya berkonsultasi lewat Grab Health ya. Iya, silakan untuk Anda langsung saja bisa download aplikasinya dan langsung gunakan sebaik-baiknya untuk kesehatan kita. Saya Indra Bekti, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.